Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Mari kita bersama-sama awali pertemuan ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya kita semuanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah salat subuh kita ini dengan berjamaah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semuanya mudah-mudahan selalu istiqomah di jalannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih saya akan membacakan kelanjutan dari kitab kita, kitab Nasaihul Ibad, yang masih berada di bab 3. Makalahnya tentang ke bab yang ketiga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan saya baca adalah bagian dari ijazah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Imam Nawawi di kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhil abyatu as-sab'atu min bahril wafir tungsabu lil Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Di bait-bait ini, jadi nasihat Imam Al-Ghazali ini dalam berupa syair, dalam bentuk bait, 7 bait isinya. Min bahril wafiri disampaikan dalam bentuk bahar wafir, dan ini berasal dari Imam Al-Ghazali. Atatlubu an takuna katsira malin wa yusma'u minka qawluka fil maqali wa min kullin nisa'i tarawidadan tasurru bihi wa min kullir rijali wa ya'tikal ghina wa tura sa'idan muhaban mukraman wa katsira malin wa tukfa kulli hadisatin wa makrin minal a'da wa mimman kana wala fakul ya hayyu ya qayyum alfan mukallamatan ala murril layali bilailin aw naharin inna fima asyartu ilaihi murakhisa kulli ghali falazim ma dzakartu wa la tada'hu fafihi tablughur rutbal awali. Jadi nasihatnya berupa dalam bentuk syair, jemaah sekalian. Jadi syair yang begitu indah kalau kita lantunkan, dan isinya luar biasa. Atatlubu an takuna katsira malin. Ini ijazah Imam Al-Ghazali. Apakah engkau menginginkan harta yang banyak? Wa yusma'u minka qawluka fil maqali, dan orang-orang akan selalu mendengarkan apa yang engkau katakan. Jadi nasihatnya Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu semuanya kepengen gak punya uang yang banyak? Pengen atau tidak? Kenapa pengen uang banyak Bapak Ibu semuanya? Kalau uang banyak pasti semua orang ingin gitu. Normalnya semua orang pengen uang banyak. Tapi faktanya Bapak Ibu semuanya selalu punya uang banyak enggak? Apalagi kalau tanggal-tanggal sekian ini Bu ya, tanggal akhir-akhir, dompetnya semakin tipis itu. Tapi ini ada ijazah dari Imam Al-Ghazali, kalau Bapak Ibu semuanya kepengen uangnya banyak, dompetnya tebal lah gitu ya. Tidak hanya uang yang banyak, wa yusma'u minka qawluka fil maqali, tapi kalau kita ngomong orang mau dengerin. Jadi ketua RT misalnya, ketua RW, apa yang disampaikan warganya dengerin, mau ngikut gitu. Ketua DKM misalnya,
programnya apa, menyampaikan apa, jamaahnya mau mendengarkan, mau mengikuti. Wa min kullin nisa'i tarawidadan, dan setiap wanita akan senang melihatmu. Nah, ini bapak-bapak sekalian, ada ibu-ibu berarti kalau ngelihat kita senang sama kita nih. Tasurru bihi wa min kulli rijali, demikian juga kalau merasa senang baik setiap laki-laki yang melihatmu. Jadi kalau tidak hanya ibu-ibu nih bapak sekalian, jadi laki-laki yang mendengarkan kita, yang melihat kita, kalau kita ketemu dengan kita itu senang, jadi idola lah kita. Ini loh Pak ini, Pak Yadi nih misalnya di sini. Kalau ngelihat Pak Yadi semuanya pada senang gitu misalnya, disenengin. Jadi laki-laki maupun perempuan semuanya kalau ngelihat kita orangnya senang, hormat sama kita. Wa ya'tikal ghina wa tara sa'idan, kekayaan itu akan datang kepadamu, wa tara sa'idan, dan engkau dilihatnya sangat beruntung. Jadi punya uang banyak, omongannya didengerin orang, disenangi banyak orang, dan kekayaan yang kita miliki itu, yang dimiliki juga akan memberikan kebahagiaan. Jadi, punya uang banyak tapi ya bisa menikmati kekayaannya. Kan ada ini bapak ibu semuanya, ada orang duitnya banyak, mau beli apa saja bisa. Makanan misalnya, mau beli sate bisa, tapi nggak bisa makan. Ada ini bapak ibu semuanya, punya uang untuk beli sate, tapi kalau makan dia takut darah tinggi. Mau makan ada kue-kue yang enak manis-manis takut diabetes. Mau makan durian bisa beli tapi tidak berani makan. Ini namanya kaya tapi tidak bahagia. Uangnya banyak tapi rezekinya sedikit ini. Tapi ini ada cara, ada satu hal yang bisa kita lakukan. Seseorang tersebut akan punya uang yang banyak tapi terlihat bahagia. Ini ada kebahagiaan di dalamnya. Ada orang yang hartanya banyak tapi keluarganya nggak bahagia. Ini ada tips dari Imam Al-Ghazali, kalau pengen ya kalian punya uangnya banyak tapi juga berbahagia. Muhaban mukraman wa kasira malin, jadi menjadi orang yang punya hibah yang tinggi, ya punya, dihormati, dimuliakan, dan wakasi romalin tadi banyaknya harta. Jadi tidak hanya dia kaya tapi bahagia, tapi juga dihormati banyak orang. Orang ketemu dengan kita, jadi orang itu akan ada respect, ada rasa hormat, dan kita banyak uangnya. Wa tukfa kulli hadisatin wa makrin, kalian akan tercegah dari bencana dan rencana jahat orang. Minal a'da'i wa mimman kana wali, dari beberapa musuh dan orang yang memiliki kekuasaan. Jadi selain kaya, uangnya banyak tadi, juga akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana. Ada musibah apa, kita selamat. Gitu. Ada rumah kebakaran, ada tanah longsor, ada banjir, rumahnya selamat. Gitu. Pokoknya selamat dari, ataupun ada orang yang punya rencana jahat terhadap kita, disalahin orang, mungkin dikriminalisasi kalau sekarang bahasanya, atau kalau zaman dulu disandat orang, dijahatin orang, kita akan diselamatkan minal ada, dari musuh-musuh yang tidak suka dengan kita, dan orang yang memiliki kekuasaan. Kalau ada pemimpin, misalnya pemimpin tapi nggak suka dengan kita, mau disingkirin kita gitu misalnya. Tadi bahasanya dikriminalisasi misalnya. Allah akan selamatkan orang tersebut. Apa syaratnya? Apa yang agar semuanya itu bisa kita raih tadi? Banyak uang, omongan kita didengerin orang, disenengin banyak orang, perempuan maupun laki-laki, punya kekayaan yang banyak tapi kayanya itu membuat kita bahagia, dimuliakan dan dihormati orang, bahkan selamat dari
musuh yang akan merencanakan punya niat jahat kepada kita maupun bencana yang datang kepada kita. Fakul, maka ucapkanlah, ya hayyu ya qayyum alfan mukallamatan ala muril layali, maka ucapkanlah kalimat ya hayyu ya qayyum alfan 1000 kali. Zikir ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Mukallamatan, sempurna, ala murril layali, yang melewati beberapa malam. Jadi disuruh zikir ya hayyu ya qayyum. Tapi zikirnya menurut Imam Al-Ghazali ini namanya ijazah yang sudah kita mujarobat lah Bapak Ibu semuanya. Sudah dibuktikan, sudah teruji. Mukallamatalam, dibaca setiap malam sempurna, tapi bacanya 1000 ya 1000 nih Bapak Ibu. Pakai tasbih kalau kita susah. Jadi supaya hitungannya pas. Jangan kurang-kurang asal pakai jari gini, tapi nanti kurang dari 1000, nanti nggak manjur nanti. Dilengkapi 1000, jangan lebih, nggak usah lebih, nggak usah kurang 1000 aja. Dicicil boleh nggak Pak? Dicicil boleh. Kalau 1000 setiap sholat berarti 200. Habis sholat subuh 200. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Tidak lama ini Pak, tidak sampai 20 menit kalau kita pun langsung 1000 kali. Apalagi kalau dicicil cuma 200 kali, ya 2 menit 3 menit selesai. Bilailin aw naharin, dibaca dalam waktu siang maupun malam. Nah, di malam maupun siang hari. Inna fima asyartu ilaihi murakhisa kulli ghalin, semuanya dibaca di siang maupun di malam hari. Dan saya ini diberi isyarat, ini yang menulis kitab ini, saya mendapatkan isyarat bahkan hal ini akan membuat murakhisa kulli ghalin, sesuatu yang mahal itu bisa menjadi murah, bisa memurahkan hal-hal yang mahal. Ini Bu, berarti maksudnya apa ya Pak Bismaya? Ya punya uang, mau beli apa saja terasa murah. Kalaupun itu ada krisis, ya kita tetap eksis, kita punya uang. Ini penulis syair ini, saya diberikan isyarat bahwasanya ini bisa membuat sesuatu yang mahal itu terasa murah. Berarti punya uangnya kita, mau beli apa saja bisa. Falazim ma dzakartu wala tada'hu, maka amalkan diamalkan zikir ini dan jangan engkau tinggalkan. Fafihi tablughur rutbal awali, maka di dalam perkataanku ini akan membuat kamu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Ini insya Allah jamaah sekalian, siapa saja yang bisa mengamalkan ya hayyu ya qayyum ini, insya Allah akan mendapatkan derajat yang tinggi. Ini ijazah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita bisa Bapak Ibu semuanya zikir ya hayyu ya qayyum ini, hadisnya banyak nih Bapak Ibu. Jadi dari Nabi Muhammad banyak, tapi ini Imam Al-Ghazali melaksanakannya 1000 kali. Kalau Nabi Muhammad SAW, dulu Nabi kalau diterpa musibah, sesuatu yang beliau tidak enak, kayaknya hari-harinya, misalnya suatu hari beliau didatangkan masalah yang kurang menyenangkan, maka yang dibaca beliau adalah ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Nanti ya hayyu ya qayyum, maka kita bisa mengamalkan ini, insya Allah Allah kasih duit kita banyak ini Bapak Ibu semuanya. Tidak hanya uang yang banyak, omongan kita banyak didengarin orang, tidak direndahkan orang lain, disenengin banyak orang, kaya, bahagia, dihormati orang. Enak gak Bapak Ibu semuanya? Tapi syaratnya zikir ya hayyu ya qayyum. Insya Allah beres masalahnya ini Bapak Ibu semuanya. Ini
nasihat dari Imam Al-Ghazali. Jelas ya Bapak Ibu semuanya? Zikirnya apa tadi? Ya Hayyu Ya Qayyum. Baca, nggak bisa langsung 1000 kali, boleh dicicil 200 habis sholat misalnya. Habis syaratnya tadi mukallamatan ya, kalau bisa sempurna hitungannya 1000 ya 1000, jangan dikurang-kurangi gitu. Insya Allah zikir ini zikir yang mujarab dan sudah di apa istilahnya diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi mengajarkan kalau lagi kita suntuk ada masalah, zikirnya juga ya Hayyu ya Qayyum. Bahkan bisa ya Hayyu Allah yang maha hidup, ya Qayyum Allah yang maha ya berdiri sendiri, maha kaya raya. Orang yang zikirnya ya Hayyu ya Qayyum minimal 40 hari saja gitu, insya Allah. Ini sebagian ulama itu menyebutkan pernah di pengalamannya, misalnya mungkin pengalaman para ulama, zikirnya minimal 40 kali saja gitu, 40 kali insya Allah hatinya tidak akan mati gitu. Itu zikir ya Hayyu ya Qayyum. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kalau sudah jelas saya lanjutkan ya. Wal maqalatu al-hadiyatu wal arba'un. Qila idza aradallahu bi 'abdin khairan kamilan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa bassarahu bi uyubi nafsihi. Ini nasihat yang ke-41 di kitab ini. Qila dikatakan idza aradallahu bi 'abdin khairan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki hambanya menjadi hamba yang baik, kamilan secara sempurna, faqahahu fid din, maka Allah akan menjadikannya ia pintar faham dalam ilmu agama. Ini Bapak Ibu semuanya, ini tanda orang itu dikehendaki Allah jadi orang baik atau tidak. Ini ada ciri-cirinya nih Bapak Ibu semuanya. Nanti kita bisa mengkaca diri, kita ini termasuk orang baik atau tidak, dikehendaki Allah menjadi orang baik atau tidak. Tandanya yang pertama, faqahahu fid din, orang yang dikehendaki baik itu jelas tandanya. Satu, Allah fahamkan orang tersebut tentang agama, ai fi usulihi wa furu'ihi, baik dalam masalah pokok dalam hal agama maupun cabangnya. Nah, Bapak Ibu semuanya sudah termasuk faham agama apa belum Bapak Ibu? Kalau dimaknai secara literal kan begitu, tapi secara umumnya bahwasanya orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan membuat minimal orang tersebut senang dengan kegiatan-kegiatan agama, senang ke masjid. Kalau orang sudah senang ke masjid, berarti tandanya orang dikehendaki Allah jadi orang baik, senang belajar agama. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu semuanya habis sholat subuh masih di sini. Insya Allah tandanya orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau belajar agama, mau ngaji gitu, mau ngaji Bapak Ibu semuanya. Kalau ada orang-orang tidak mau peduli terhadap agamanya, sibuk dengan kehidupannya, nggak mau ke masjid, nggak mau menghadiri majelis taklim, boleh jadi itu tanda bahwa orang tersebut tidak dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulunya Bapak Ibu semuanya nggak suka ngaji, sekarang rajin ngaji. Dulunya tidak mau belajar, tidak mau ngaji di masjid, ada pelajaran baca Quran misalnya, dulunya nggak mau ngikut, sekarang semangat ngajinya, semangat. Ini setiap malam Senin, malam Selasa, malam Rabu ya, Ustaz Ibrahim. Ibu-ibu malam Sabtu semangat ngajinya. Boleh jadi ini adalah tanda bahwa kita dikehendaki baik.
Kalau dulunya kita nggak peduli, sholat jamaah nggak peduli, mungkin ketika masih muda, masih menjabat, kalau tentara ya, nggak mau ke masjid misalnya. Tapi begitu terakhir masih sudah mau masuk ke masjid, tandanya ini boleh. Jadi ini tanda bahwa orang tersebut dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanda ini sudah ada Bapak Ibu semuanya pada diri kita, jangan sampai hilang. Pertahanin. Maka Bapak Ibu semuanya, ngaji di sini, ngaji sama Pak Ustadz Abdurrahim misalnya, disalah-salahin mulu nih. Jangan karena hal yang sepele tiba-tiba kita malah menarik diri, nggak mau ngaji lagi gitu. Karena mungkin pas ngaji, belajar ngaji sama Pak Ustadz misalnya, salah mulu, disalah-salahin misalnya. Itu kan hal yang sepele, tapi kita tiba-tiba ngambek, nggak mau lagi ngaji. Ini jangan sampai terjadi. Tandanya kita menutup kembali hidayah dan pertolongan Allah ini menjadi orang baik. Atau mungkin gara-gara diomongin nggak enak oleh samping kanan kirinya, males aku masjid, ada orang itu kemarin saya diomongin nggak enak misalnya. Atau saat rapat pendapatnya nggak dipakai, nggak mau ngambek lagi, nggak mau ke masjid. Nah ini juga jangan sampai hal-hal yang sepele itu membuat kita tertutup hidayahnya. Karena tadi tanda orang yang baik, yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia difahamkan Allah tentang agama. Atau minimal dia mau semangat menuntut ilmu, mau belajar. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah malas, ada hari Minggu misalnya atau hari Senin nggak mau datang ke masjid nih sekali, mungkin ada penyesalan, sayang ya kemarin nggak bisa ngaji, saya ada urusan lain gitu, saya buru-buru mau apa gitu. Yang kedua kali nggak ikut lagi, mungkin masih ada sedikit penyesalan. Kalau sudah 3 kali, biasanya sudah nggak ada lagi penyesalan, itu biasa aja. Lama-lama kita akan jauh gitu. Maka kalau sudah dikasih kesemangatan, semangat gitu, ngajinya semangat. Insya Allah orang-orang yang semangat ke masjid, insya Allah menjadi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik. Mudah-mudahan yang hadir pagi ini kita semuanya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wazahadahu fid dunya. Tanda yang kedua bahwa orang itu baik tidak hanya faham agama, tapi wazahadahu fid dunya, dia zuhud dalam hal duniawi. Jadi zuhud dalam hal dunia. Ja'ala qalbahu khalian mimma khalat minhu yadahu. Allah jadikan hatinya itu murni, bersih dari apa-apa yang tidak dimilikinya. Jadi kalau nggak ada di tangan kita, pokoknya nggak kepenginan masalah-masalah duniawi. Bukan berarti ini Bapak Ibu semuanya zuhud itu meninggalkan duniawi, tidak. Terus nggak mau kerja, pokoknya zikir aja ke masjid, sholat aja di masjid. Bukan begitu. Zuhud boleh punya uang banyak. Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun dia orang kaya, beliau zuhud. Orang zuhud itu kalau diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk di dalam hatinya hartanya, sehingga ia akan ringan. Boleh punya uang banyak, bisa jadi dengan uang banyak bisa zuhud, dengan uangnya ia keluarkan zakatnya, ia bantu yang membutuhkan, tidak eman-eman, tidak sayang-sayang terhadap hartanya. Karena apa? Tidak masuk di dalam hati kita. Namanya zuhud Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau harta itu sudah masuk ke dalam hati, biasanya susah keluar. Ini Bapak Ibu semuanya kalau punya sesuatu barang yang kita senengin, kita cintai ini, kalau diminta orang lain pasti akan susah mengeluarkannya nih. Punya sesuatu yang barang apa saja walaupun sepele, kadang punya cincin aja misalnya, punya cincin yang kalau batu akik, kalau bapak seneng sekali cincin ini sampai masuk ke dalam hatinya, ketika ada orang yang minta pasti nggak akan dikasih. Apalagi ya harta-harta yang lain, uang misalnya.
susah untuk mengeluarkan. Ada renovasi masjid misalnya, kita punya uang nih, tapi karena sayang, sudah terlalu sayang masuk dalam hati kita harta ini, kita akan ogah untuk mengeluarkannya. Ini maka tidak, syarat yang kedua supaya kita dianggap menjadi orang yang baik, ditakdirkan oleh Allah, dikehendaki Allah jadi orang baik, harus zuhud dalam hal duniawi. Ini Imam Al-Ghazali juga menyatakan ciri-cirinya bisa diketahui kalau orang zuhud itu punya uang banyak. Ini kalau dalam hal harta, punya uang banyak maupun tidak punya uang banyak, lagi bokek, biasa saja. Jadi sikapnya biasa saja. Punya uang juga seneng, nggak punya uang juga seneng. Jadi nggak terlalu bersedih yang berlebih-lebihan. Ini namanya orangnya zuhud. Yang kedua cirinya, kalau dihina jadi kalau dipuji jadi sombong, jadi seneng, terlalu berlebihan. Nah, itu namanya bukan zuhud. Orang yang zuhud adalah kalau dipuji dia biasa saja, kalau dihina pun juga biasa saja. Dipuji tidak sombong, dihina tidak tumbang. Dikata-katain jelek ya biasa saja, nggak masuk dalam hati. Itu namanya orang yang zuhud. Zuhud dalam hal wibawa atau kepangkatan. Kalau dalam hal harta, zuhud harta tadi, punya uang atau nggak punya uang, dia biasa saja. Pas dapat uang banyak, tiba-tiba uangnya hilang misalnya, atau ditipu orang, dia tetap biasa saja. Itu namanya zuhud dalam hal duniawi harta. Kalau zuhud dalam hal wibawa, biasanya kalau dipuji seneng, kalau zuhudnya kalau dipuji ya biasa saja, kalau dihina orang ya biasa saja. Itu namanya zuhud dalam hal wibawa. Tapi kalau kita masih dipuji orang, masih terlalu senang, bahagia, begitu dihina langsung cemberut, nggak seneng, itu namanya belum zuhud. Kemudian ciri yang ketiga, orang yang zuhud itu seneng ibadah. Jadi kalau lagi sholat kayak semangat gitu aja, berlama-lama di masjid semangat. Itu namanya zuhud dalam hal ibadah. Biasanya diberikan ketenangan, kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal beribadah kepada Allah. Itu tandanya orang zuhud dalam hal duniawi. Yang ketiga, teman sekalian, Bapak Ibu semuanya, wa bassarahu bi uyubi nafsihi. Allah tampakkan, perlihatkan aib-aib yang ada pada dirinya sendiri. Jadi tanda orang itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tampakkan kekurangan dirinya, sehingga dia tidak sempat memikirkan, membicarakan aib orang lain. Bapak Ibu semuanya, kita kan seringnya kebalik. Ada orang aja kita cari-cari kesalahannya. Ada orang salah sedikit aja kita kadang digibahin. Ini Bapak Ibu semuanya ya, kita omongin orang ini nih, si ini nih kelakuannya begini. Apalagi dalam hal di dunia media sosial, Bapak Ibu semuanya, luar biasa ini Bapak Ibu semuanya. Seringkali kita justru mengumbar aib ya orang lain, memfitnah. Karena itu ghibah, membicarakan kejelekan orang lain di media sosial, di grup-grup. Ini kan sangat berbahaya. Ciri orang yang baik itu dia Allah perlihatkan kekurangan dirinya sendiri sehingga dia sadar, sehingga berusaha untuk memperbaiki dirinya karena dia tahu kekurangannya sendiri. Tapi kalau orang tidak pernah sadar terhadap kekurangan, itu biasanya disebut dengan kata-kata ahmak. Jadi Bapak Ibu semuanya, malam ya'rif aiba nafsihi fahuwa ahmak. Orang yang tidak mengetahui aibnya sendiri itu disebut dengan ahmak, bodoh, bego gitu. Tahu bahwa dia tidak mau, nggak kenal agama, nggak tahu tentang ilmu agama nih tadi, tapi merasa dirinya pintar, yang nggak mau belajar. Itu namanya orang ahmak, nggak tahu kalau dia itu bodoh. Ada pengajian, ada ngaji, belajar ngaji ini, tapi nggak mau ngikut. Ini namanya orang yang tidak faham, tidak sadar atas kekurangannya sendiri.
Orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu semuanya, boleh jadi nanti tidak dimaafkan. Jahilnya itu, kejahiliannya, bodohnya dia itu tidak menjadi dimaafkan. Jadi ilmu di sekitar kita itu, Bapak Ibu semuanya, zaman yang kita alami ini saat ini, zaman di mana ilmu itu bertebaran di mana-mana. Ya, termasuk di internet, di media sosial, juga di masjid-masjid. Itu ilmu bertebaran begitu gampang kita untuk mendapatkan, untuk belajar agama, untuk belajar akhlak dan lain-lain sebagainya. Tapi kok kita menjadi tidak mau belajar, nggak mau baca, nggak mau ngikut ngaji, maka boleh jadi kekurangan kita ini, kebodohan kita nanti di akhirat itu tidak dimaafkan. Sesuatu yang tidak ada. Ketika nanti kita disidang di sisi Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, kamu bodoh, kamu, ya Allah kan saya nggak tahu. Kenapa bisa nggak tahu? Padahal ilmu itu bertebaran di sekitar kita. Kalau zaman dulu mungkin boleh jadi lain. Bodohnya orang zaman dulu boleh jadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketidaktahuan orang-orang dulu mungkin tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mendapatkan ilmu, untuk faham itu susah. Tapi saat ini Bapak Ibu semuanya, kita untuk faham ilmu, untuk faham agama itu sangat gampang. Tergantung kemauan kita, mau ngaji atau enggak, mau baca atau enggak, mau dengerin pengajian atau enggak. Padahal itu berada di sekitar kita. Nah, maka jamaah sekalian, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tahu aibnya sendiri, maka kita akan menjadi orang yang tadi kebohongan tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditakdirkan, tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi 3 nasihat ini mudah-mudahan bisa merasuk dalam diri kita semuanya. Jadi saya ulang kembali, siapa saja jika ketika Allah Subhanahu wa taala punya kehendak untuk menjadikan seseorang itu baik, orang yang baik berarti di akhiratnya insya Allah selamat. Yang pertama, difahamkan tentang agama. Kalaupun belum faham, dia punya semangat untuk belajar agama. Yang tidak mau ke masjid, semangat untuk ke masjid, semangat untuk mendatangi majelis taklim. Yang kedua, zuhud dalam hal duniawi. Hatinya tidak terikat dengan duniawi, tidak materialistis. Kalaupun punya harta, ringan mengeluarkannya. Zakatnya dikeluarin, sedekahnya dikeluarin. Kalau ada orang butuh dibantu, itu namanya zuhud. Dihina orang, dipuji orang, tidak terlalu memperpedulikan. Senang beribadah, merasa nyaman, merasa tenang, berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya kuat tadi, zikir 1000 kali bisa, itu namanya zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sibuk dengan Allah, perlihatkan aibnya sendiri, kekurangan-kekurangan dirinya itu Allah tampakkan kepada dirinya sendiri, sehingga dia tidak sempat untuk memikirkan aibnya orang lain, tidak suka ghibah, ngomongin orang, Bapak Ibu semuanya. Karena ghibah itu boleh jadi dosa yang besar. Sekali kita ghibah, apalagi disebar lagi di grup-grup, namanya jatuhnya tadi ya dosa besar. Karena semakin banyak orang yang kita menjelekkan orang lain. Ini jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk kita semuanya. Allah jadikan kita, tetapkan kita, kehendaki kita menjadi orang-orang yang baik, mau semangat belajar agama, zuhud terhadap dunia, dan sibuk dengan aibnya sendiri. Jadi Bapak Ibu semuanya, dalam syariat kita ada namanya ibadah, itu namanya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang tuntunannya sudah dijelaskan secara jelas oleh Nabi Muhammad. Sholat nih, sholat subuh berarti sholat
rakaat. Dibatasi muqayyadah. Tuntunannya adalah sholat subuh ya 2 rakaat, nggak boleh ditambah-tambah. Nggak boleh kita mereka-reka sendiri. Supaya kayaknya kalau subuh cuma 2 rakaat kayaknya terlalu sedikit, tambahin saja sholatnya. Nggak boleh nih Bapak. Karena ibadah ini namanya ibadah mahdhah dan muqayyadah. Sudah ditentukan. Ya segitu, 2 rakaat ya 2 rakaat. Gitu. Nggak boleh ditambah-tambah. Ada namanya ibadah, ada tuntunannya tapi ghairu muqayyadah. Ada tuntunannya nih, tapi tidak dibatasi. Termasuk salah satunya adalah zikir. Jadi zikir ada beberapa, karena perintah dalam Al-Qur'an ini berzikirlah kalian yang banyak, fadhkurullaha dzikran katsira. Kalau zikir yang banyak. Perintahnya kan begitu. Artinya termasuk ibadah zikir itu ibadah yang kategorinya ghairu muqayyadah. Tidak terlalu dibatasi, tidak saklek membatasinya. Jadi kita boleh zikir sekali boleh, 3 kali boleh. Tapi memang ada zikir yang dicontohkan. Karena tadi zikir itu tidak ada batasannya, maka ya kita boleh saja. Tetapi jangan terlalu berlebihan. Kadang ada orang yang zikir 100.000 misalnya. Harus di tempat sekali duduk 100.000 namanya kayak gini. Atau 4.000 harus dibaca 4.440 kali misalnya, padahal dia tidak punya kemampuan untuk itu. Masing-masing kemampuan orang kan beda-beda Bapak Ibu semuanya. Akhirnya dia terfokus kepada jumlahnya, sehingga nanti justru malah membuat dirinya tidak baik. Berat sekali nih, agama kok berat sekali. Maka Bapak Ibu semuanya, tadi ini adalah zikir yang dicontohkan oleh ulama, diijazahkan oleh ulama. Nabi memerintahkannya, kalau kalian susah hidupnya, zikir ya hayy ya qayyum. Kalau kalian lagi ada masalah, bacalah ya hayy ya qayyum. Nabi Muhammad juga begitu. Tapi tidak menyebutkan jumlahnya. Maka bagi kita semuanya, sebagian ulama ada yang 40 kali bacanya, ada yang 100 kali, ada yang 1000 kali. Imam Al-Ghazali mencontohkannya 1000 kali. Pilih Bapak Ibu semuanya. Ini tidak saklek, zikir ini tidak harus 1000 kali. Kalau kita nggak mampu bagaimana? Tadi masih disarankan boleh dicicil. Zikirnya boleh dicicil siang maupun malam. Nggak kuat langsung 1000 kali, tadi dicicil 200. Kita kan sukanya nyicil ya Bapak Ibu semuanya. Dicicil, boleh dicicil 200. Masih nggak kuat lagi, sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan. Ini kan zikir yang disampaikan di kitab ini berdasarkan pengalaman para ulama. Bahwa kalau berzikir gitu Allah kasih berbagai macam keutamaan. Jadi Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kalau ibadah zikir itu ibadah yang mahdhah tapi ghairu muqayyadah. Jadi berapapun Bapak Ibu zikir boleh sebenarnya, tapi juga harus mempertimbangkan tadi kemampuan kita. Kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Jadi jika tidak mampu jangan dipaksakan, jangan berlebihan juga. Gitu Bapak, kira-kira begitu. Jadi karena dia masuk, jadi boleh zikir 100 boleh, dibaca 3 kali juga boleh. Saya kuatnya cuma 3 kali, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum misalnya. Bi rahmatika astaghits. Jadi gitu Bapak Ibu semuanya tentang ibadah zikir. Boleh Bapak Ibu semuanya sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau Bapak Ibu mau melakukan ini, ada contohnya, tuntunannya dari ulama. Sudah 1000. Kalau nggak kuat Pak ya 40 kali. Kalau boleh dicicil tadi, masih nggak kuat lagi, sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah juga Allah memberikan, insya Allah akan berikan kelebihan-kelebihan tadi gitu. Ya hayyu ya qayyum, Allah yang maha hidup, Allah yang maha berdiri sendiri. Insya Allah kalau orang sering zikir ini Bapak Ibu semuanya, tadi hatinya akan selalu hidup dan diberikan tadi kemampuan-kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak Ibu semuanya. Jadi ada ibadah yang dibatasi tuntunannya,
ada yang ibadah yang memang tidak dibatasi. Suruh sedekah kan Bapak Ibu semuanya? Disuruh sedekah atau tidak? Sedekahnya ditetapkan harus 1.100.000? Tidak, bebas. Itu namanya hanya diperintahkan sedekahnya, tapi tidak dibatasi. Kapan saja boleh. Sedekahnya kalau bisa waktu subuh misalnya, ya boleh waktu subuh. Tapi selain waktu subuh juga boleh bersedekah. Sedekah nggak harus di subuh, tapi subuh lebih baik misalnya. Ini namanya tuntunan yang ibadah yang ghairu muqayyadah. Kita boleh kapan saja. Baca Al-Quran Bapak Ibu semuanya. Baca Al-Quran ibadah, tapi ghairu muqayyadah, tidak ditentukan. Tapi muqayyad mahdohnya adalah yang ditentukannya cara membaca Al-Qurannya harus sesuai, karena Nabi membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad, harus sesuai yang diajarkan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad gitu. Maka ada ilmu tajwid itu. Tapi banyaknya baca Quran, kapan bacanya baca Al-Quran itu tidak dibatasi. Yang dibatasi hanya tadi caranya dan mungkin di tempat-tempat yang terlarang. Baca Quran tapi di dalam WC yang nggak boleh gitu. Tapi selain itu boleh di masjid, boleh di rumah, boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Ini namanya ghairu muqayyadah. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan jadi pemahaman buat kita semuanya. Tadi sekali lagi Allah berikan hidayah kita bisa melaksanakan ini dalam kehidupan kita. Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang baik, dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.